Gokilnya Tempo bongkar cawe-cawe untuk memenangkan putra mahkota. Agak bahaya nih kayaknya ya. Lo nggak bahaya dah. Kita dengar. Ini skenario apa saja yang sudah dijalankan oleh Jokowi, Cak? Terakhir ya, terakhir kemarin termasuk pidatonya Gibran. Ini ada salah satu rekan dekat Jokowi, kolega dekat Jokowi lah, yang cerita kepada kita, Sen Pram, bahwa pidato Gibran ketika di deklarasi kemarin sebelum pendaftaran ke KPU itu dibantu oleh timnya Jokowi dan atas perintah Jokowi juga. Kalau kita lihat beberapa isi pidatonya Gibran kan isinya adalah ini ya untuk ekonomi, terus untuk kredit milenial segala macam. Itu kan program-program yang dijalankan Jokowi kemudian diteruskan. Gitu. Artinya tidak ada bukan tidak ada perubahan, tapi penyempurnaan dari program Jokowi sekarang. Dan ada juga nih keterlibatan ya, dugaan lah ya keterlibatannya. Ini juga diceritakan oleh kolega dekat Jokowi bahwa Jokowi ini memantau media sosial. Yang berkaitan dengan Gibran. Yang berkaitan dengan buzzer-buzzer yang menyerang Gibran. Ya. Betul. Jadi kan setelah MK memutus batas usia calon presiden dan wakil presiden kan banyak serangan udara terhadap Gibran ya, baik berupa meme atau berupa ya pernyataan video segala macam. Dan Jokowi menggunakan Kominfo lah ya, bukan menggunakan ya, tapi meminta bantuan. Memerintahkan. Kalau dia meminta itu sudah instruksi. Instruksi kepada Menkominfo untuk menyisir mana yang hoax, mana yang buzzer gitu, dan memetakan lah ya buzzer-buzzernya itu dari mana saja. Gitu. Ini memetakan sentimen juga. Sentimen negatif terhadap Gibran, begitu. Dan itu sudah kita konfirmasi ya kepada Menkominfo sendiri, dan Menkominfo bukan tidak membantah dan tidak membenarkan juga, tapi semua hoax kita saring gitu. Semua berkaitan dengan pasangan calon juga disaring begitu ya, Cak ya. Iya, artinya bukan hanya Gibran saja. Tapi gue nggak yakin sih bukan hanya Gibran saja. Pasti instrumen terbanyak atau pengerahan terbanyak tetap di Gibran ya. Di Gibran. Karena kan kekuasaan di sana kan. Iya, karena juga setelah itu kan kita tahu bahwa ada perintah dari Ya, nanti ada sambungannya. Tapi saya mau menggarisbawahi dulu kata-kata bahwa pidato yang disampaikan oleh Gibran yang cukup membuat kaget juga orang-orang. Kirain hanya ngomong 1-2 patah kata, ternyata ngomong dengan cukup panjang bahwa tulisan-tulisan besar. Ya, ternyata timnya Pak Jokowi yang menyiapkan. Pantas saja mirip-mirip ya, yang ditawarkan kartu lansia, kartu bedanya dulu Jokowi membuat kartunya kecil, kartu beneran, kalau Gibran kartu yang besar. Ya berarti itu bukan isi kepalanya Gibran, itu isi kepalanya Pak Jokowi dan timnya, kan kurang lebih begitu. Tapi yang menarik juga di ujung pernyataan bahwa akan ada monitoring terhadap para pengguna media sosial, terutama yang menyerang mereka. Saya jadi ingat kata-kata dari orang Gerindra tempo hari, hati-hati, kami akan cari tahu orang-orang yang menyerang kami, kurang lebih begitulah ya, dengan hoax dan sebagainya. Kita akan dapatkan by data, by address, by name, by address. Wow, rakyat ditakut-takuti, dibungkam kebebasan berbicaranya. Apakah begitu? Ngeri kali ya. Bahkan ini kita coba dengarkan, ini kelanjutannya nih ya, part 2-nya. Waktu itu di hold gitu kan. Betul. Itu pasti setelah mendengar atau mengetahui dari sentimen yang negatif itu. Benar begitu? Iya, betul. Karena memang waktu dari China kan Presiden mendapatkan laporan dari salah satu petinggi lembaga di negara ini. Yang di mana? Yang di Jakarta Selatan ya? Ya lo tau lah ya di mana. Ya di Jaksel lah ya. Jaksel. Elit di kalangan elit. Nah, bahwa ternyata buzzer yang menyerang Gibran itu juga muncul dari duri dalam daging nih. muncul dari dalam selimut berarti. Muncul dari orang yang ikut ke Cina juga. Itu siapa? Siapa itu? Deket. Gue tebak. Dekat Monas lah kantornya. Oke. Gue tebak. Temannya Cica ya. Bukan sih. Gue nggak pernah berteman secara langsung. Nggak pernah berteman. Jadi nih dari infonya Cica kan bahwa Jokowi memang memantau hasil analisa medsos, termasuk sentimen negatif, positif, dan yang siapa yang operate itu Pramca. Oke. Gimana infonya sih? Jadi Pramca menurut satu menteri dan
3 partai pendukung pemerintah ya. Ini salah satu yang operate itu berafiliasi dengan salah satu cawapres yang berharap dipilih oleh Prabowo. Gitu. Nah, ketahuan lah di situ kabarnya sampai marah lurah ke cawapres ini. Berarti dia yang mengengineer gitu. Gimana Sin? Jadi kan ya biasa lah, mungkin ada part of timnya itu menggunakan serangan udara untuk menyerang soal dinasti-dinasti gitu, Cang. Dan ini kan masalah ini juga pernah terjadi itu kan, pernah terjadi di dalam konteks rame-rame Piala Dunia lah ya kan. Itu kan membuat PDIP juga marah kan sama orang itu gitu. Sebenarnya semakin jelas siapa orang yang dimaksud. Kita nggak nyebut lah di sini kan. Temannya Cica rasanya ya. Aus. Ya, luar biasa kan. Dengan begini kita melihat bocoran alusnya ini bahwa para elit politik di tingkat sana yang tanpa oleh kita sekubu, mereka juga sedang berseteru, sesama mereka sedang berkonflik. Jadi ya sudah, kita terus lanjutkan, gaungkan sholawat asyikil ya sahabat EJT dan semua. Runtuhnya wibawa Mahkamah Konstitusi, dan itu diapresiasi oleh orang-orang yang menginginkan itu dengan joget-joget. Luar biasa kan? Kita akan lihat gambarnya. Runtuhnya wibawa MK. Fahri Hamzah usul lomba joget ala Prabowo. Gini. Memang kepemimpinan hari ini adalah kepemimpinan popularitas ya. Yang dikejar adalah popularitas, gak peduli lagi dengan kualitas, sehingga apapun dilakukan untuk mendapatkan atensi publik, salah satunya dengan joget-joget. Termasuk para pengusung yang mendukung Gibran diloloskan sebagai cawapres, sama juga gitu. Rusak negeri ini. Diawali dengan rusaknya tatanan hukum kita. Ketika tidak ada lagi keadilan, keadilan itu teratas, di bawahnya baru hukum. Ketika tidak ada lagi keadilan, maka hukum dengan mudah dicabik-cabik, diatur-atur sekehendak hatinya. Ya, itu fakta. Fakta hari ini yang terjadi begitu gitu. Nepotisme, Jokowisme, ini yang diusung oleh PSI ya, Jokowisme. Jadi PSI sedang mengkampanyekan cara-cara buruk dalam bernegara, kan begitu. Cara mengatur-atur untuk kepentingan pribadi dan keluarga dengan mengubah-ubah undang-undang sekehendak hatinya. Gila. Ngeri kali. KB, keluarga berkuasa. Nah, ini ya, thumbnail ini saya dapat dari Twitter nih. Bukan keluarga berencana, tapi keluarga berencana berkuasa, dan sekarang sedang disusun. Selamat ya Gibran. Oke, kita lihat. Di hari yang sama munculnya keputusan Gibran lolos dengan dikabulkannya gugatan dari mahasiswa UNS yang entah siapa itu. Fahri Hamzah menulis, mencuit, lomba menari ala Prabowo cakep ya. Fahri Hamzah loh, yang kita kenal selama ini memiliki intelektualitas yang bagus, memiliki keberanian untuk bernarasi melawan penguasa. Tapi hari ini 180 derajat perbedaannya. Berbalik arah. Jadi seolah tak punya lagi kualitas. Dia melihat, saya tahu, saya ngerti, yang dimaksud oleh Fahri Hamzah ini adalah bahwa fenomena hari ini masyarakat kita lebih gampang tertarik ya, dengan gimmick-gimmick seperti ini, sehingga itu yang dimainkan gitu. Tapi hasilnya apa?
Kalau itu dilakukan oleh Giring, oke lah, kan kapasitasnya dia begitu. Ini Anda Fahri Hamzah, yang dulu pernah kita apresiasi, ya ternyata kita tidak bisa menduga apa yang terjadi esok lusa ya. Jadi sereceh ini, jadi seremeh ini kualitasnya Fahri Hamzah. Nggak usah pakai suara ya, nggak enak. Nah, tuh. Yang begini gitu yang dimuncul-munculin, nggak lucu bro. Lagi menghina atau menertawakan, hanya hatimu yang tahu. Kalau saya jujur katakan, Prabowo sudah tak punya harga diri, lemah secara prinsip, jauh dari kategori pemimpin, hanya memaksakan kehendak orang-orang yang mendukungnya. Bukan hanya lemah secara prinsip, lemah juga secara fisik. Kita lihat jalannya aja udah tidak tegap lagi dia. Kan konon katanya sudah 2 kali kena stroke, dan itu kan bahaya kalau sudah 2 kali. Harusnya kan istirahat. Tapi ambisi kekuasaan yang mengalahkan akal sehatnya, barangkali begitu ya. Rakyat saat ini dan nanti nggak butuh joget-joget bodoh seperti itu, Bang. Nauzubillah. Apa yang kira-kira ada di dalam hati para pendukungnya? Berjoget-joget di atas penderitaan rakyat jelata. Cakep apaan? Kaku kayak robot, nggak ada lus-lusnya tuh badan.